Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini, hari Jumat 1 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret 2026 Masehi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat Syahidul Ayam, hari yang sangat baik, penghulu dari sekian hari, diberikan kita nikmat mengawali 1 Syawal sekaligus menutup rangkaian Ramadan selama sebulan penuh. Dan untuk itu Allah memerintahkan kepada kita untuk mengekspresikan keberhasilan kita dalam menunaikan ibadah siam Ramadan itu dengan memperbanyak takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan ketika engkau menyempurnakan Ramadan selesai selama sebulan, kita menunaikan rangkaian ibadah, maka Allah untuk berkenan agar hambanya mengekspresikan kebahagiaan itu dengan banyak bertakbir. Di hari kemenangan yang penuh sukacita ini, marilah kita menundukkan kepala dan meneguhkan hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seraya membaca takbir, tahlil dan tahmid sebagai bentuk pengakuan dan kepasrahan diri kepadanya, serta wujud syukur kita atas segala kenikmatan dan anugerahnya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan hingga selesai, di mana tujuan utama ibadah Ramadan tersebut adalah untuk meninggikan derajat kita sesuai apa yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah dijelaskan bahwasanya orang beriman diwajibkan untuk berpuasa, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan akhirnya semoga kita setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Kita
tentunya sudah kita peroleh ibadah sebulan penuh ini dengan susah payah, dan kita harus menjaganya dengan baik kapanpun, dimanapun, hingga ajal menjemput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari kemenangan ini tak ada kata yang lebih indah, suci dan mulia yang patut kita ucapkan kecuali mengucap taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Semoga Allah memberkahi kepada kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan yang kita muliakan yaitu bulan Ramadan yang telah berlalu meninggalkan kita, alhamdulillah kita semua dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala bulan kemarin dapat berkesempatan menunaikan ibadah, baik ibadah puasa maupun ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala ibadah kita, serta berkesempatan kembali insyaallah diperjumpakan dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Hari Raya Idul Fitri pada tahun 1447 Hijriah ini, beberapa saudara kita masih terdampak berbagai macam ujian dan cobaan. Korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan juga beberapa waktu yang lalu di daerah yang lain juga terdapat beberapa bencana. Oleh karenanya, di dalam hidup ini terkadang ada kebahagiaan yang kita rayakan, dan terkadang juga ada kesedihan yang kita rasakan. Namun kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua merupakan kehendak dan ketentuan yang diberikan kepada seluruh hambanya, yang terkadang bagi kita cobaan hidup, tapi sesungguhnya itu merupakan bagian dari rahasia Allah, sebagai ujian bagi kita sejauh dan sebesar apa keimanan dan ketakwaan terhadapnya. Allah menciptakan hidup pada hakikatnya untuk menguji siapa di antara kita yang lebih taat kepadanya. Maka kita wajib bersabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri wassolati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, di balik segala ujian dan dinamika kehidupan yang kita hadapi, tentunya kita juga harus optimis. Di balik segala ujian yang melanda, tentunya itu adalah salah satu jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sejauh dan sebesar apa keimanan dan ketakwaan terhadapnya. Sebagai penyemangat dan juga pembangkit rasa optimis kita, mari kita mengingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Ar-Razzaq, yang berarti yang maha memberi rezeki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dialah satu-satunya pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 58, Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dari sini dapat kita lihat bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi segala yang kita perlukan dalam dinamika kehidupan ini, baik berupa makanan, kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan kehidupan itu sendiri.
Allah tidak hanya memberi rezeki dalam bentuk materi seperti uang dan harta, tetapi juga dalam bentuk kebijaksanaan, kedamaian keluarga, istri maupun anak-anak yang bertakwa dan bahagia, ilmu serta segala nikmat lainnya yang tidak pernah terhingga jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 37, Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Dari sini kita juga harus menyadari bahwa Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, bagi yang beriman dan bahkan juga kepada yang tidak beriman kepadanya. Terlebih kita sebagai orang yang beriman kepadanya mesti ingat bahwa hanya kepadanya kita bergantung dalam urusan rezeki. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menghambakan, illa liya'budun, menghambakan kepada Allah. Di setiap kita kerja, di setiap kita beraktivitas, tentunya kita selalu niatkan untuk beribadah. Seringkali kita terjebak dalam keyakinan bahwa rezeki itu datang dari pekerjaan atau usaha kita semata. Padahal segala usaha yang kita lakukan adalah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala rezeki dan yang datang kepada kita adalah karena kuasa, karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita sebagai makhluk yang lemah, kita diajarkan oleh Allah untuk tidak berputus asa dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar dan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini kita mungkin akan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Namun yakinlah bahwa segala macam rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah tertukar yang sudah tertakar, serta tidak akan pernah meleset walaupun 1 mm. Memang rezeki yang diberikan berbeda-beda dan terkadang juga acap kali datang dari jalan yang tidak terduga. Maka dari itu hendaklah kita selalu bersyukur atas segala rezeki dan ketentuan yang sudah ditetapkannya, karena itu tentunya versi terbaik bagi kita olehnya. Boleh jadi kekurangan rezeki itu ujian agar kita lebih giat berusaha dan berdoa, dan boleh jadi juga kelebihan rezeki merupakan ujian sejauh dan seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Jangan sampai kita tergoda dengan dunia yang hanya sementara, harta, jabatan dan segala kenikmatan dunia merupakan bentuk ujian. Sebaiknya segala macam rezeki yang didapat kita manfaatkan untuk kebaikan, membantu sesama, dan juga sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur, bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam setiap usaha kita. Jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh serta takwa terhadapnya, maka insya Allah Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak ada yang lebih baik selain menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mudah-mudahan pada momentum Hari Raya Idul Fitri ini, setelah sebelumnya berpuasa penuh
di bulan Ramadan kita dapat lebih sabar, optimis, serta selalu bersyukur dan yakin dalam menghadapi dinamika kehidupan. Semoga segala amal ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal Qur'anil Hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya ini juga mengingatkan kita bahwa hidup ini sangat singkat. Ramadan datang dan pergi begitu cepat. Begitu pula kehidupan kita. Mungkin Ramadan tahun ini masih kita jumpai, namun siapa yang bisa menjamin kita akan bertemu Ramadan berikutnya? Karena itu jangan biarkan semangat ibadah berhenti setelah Ramadan berakhir. Jadikan Ramadan sebagai awal perubahan, bukan akhir dari kebaikan. Teruslah menjaga sholat kita, teruslah membaca Al-Quran, teruslah membantu orang yang membutuhkan, dan teruslah memperbaiki diri. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan hanya di dunia. Kebahagiaan sejati adalah ketika suatu hari nanti kita dipanggil oleh Allah dengan hati yang bersih. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Untuk mengakhiri khutbah Idul Fitri ini, marilah kita bermunajat, menengadahkan tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'awat. Allahumma ya Allah ya Rabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Engkau telah mempertemukan kami dengan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Terimalah kehadiran kami, ibadah kami, puasa kami, dan amal soleh kami dengan kasih sayang-Mu. Wahai yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Allahumma ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup yang bermanfaat, amal kami amal yang Engkau ridhoi. Jika kami kilaf dan lalai, limpahkanlah kepada kami taufik, hidayah, dan ampunan-Mu. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dan selamatkanlah kami dari azab neraka-Mu. Ya Allah, tunjukinlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan ridho. Mudahkan langkah kami dalam kebaikan. Terangilah hati kami dengan cahaya iman, kebenaran, dan keadilan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ampunilah para guru kami, para pemimpin bangsa kami, serta pahlawan yang telah mendahului kami. Masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.